persoalan itu terkadang perempuan itu selalu terbawa dengan kondisi tidak berani untuk mengungkapkan situasi mereka. Selalu kalau mereka datang kepada saya itu persoalan yang mereka hadapi tentang kekerasan yang dihadapi mereka dalam rumah tangga itu mereka tidak mau diceritakan keluar. Jadi mereka berusaha menutupi, mereka menganggap bahwa ketika mereka menceritakan persoalan rumah tangga itu seakan-akan itu kayak melukai. Nah itu ya kadang-kadang agak sulit ya untuk didekati di perempuan-perempuan yang mengalami kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan anak-anak juga kan juga rentan juga kadang-kadang menghadapi bullying gitu ya di sekolah, dan anak-anak juga rentan gitu ya. Minta maaf kadang-kadang di komunitas sekolah yang minoritas gitu kan juga ada yang berada seperti itu, dan ketika mereka mau menyampaikan itu kepada guru itu juga mereka malu. Karena apa? Ketakutan kalau mereka dibenci sama teman-temannya. Maaf, kadang-kadang kan cuma mereka beberapa orang saja yang ada di dalam kelas. Jadi memang itu sebuah keprihatinan sebenarnya ya. Dalam perjalanan saya sebagai pendeta kadang-kadang kita juga mengarahkan ada semacam pembinaan khusus untuk mengajarkan perempuan supaya berani untuk menghadapi kondisi seperti itu. Jangan hal seperti itu tuh ditutupi gitu. Karena bisa juga berujung pada bahaya. Ya, kalau terus dijadikan sasaran pukulan kan bisa saja kemudian ya fatalnya bisa berimbas pada dan juga yang kita agak hati-hati juga yang kedua adalah pada beberapa psikis anak ketika dia setiap saat melihat kondisi mamanya seperti ini. Nah itu kesulitan kami sebagai para pembantu anak itu kadang-kadang yang sering terjadi itu adalah perempuan jangan terbuka. Nah kalau saya melakukan proses pastoral dengan mereka itu tuh tidak pas Pak, kalau saya menggunakan itu ada kondisi ini karena istilahnya itu kode etik ya, tidak boleh saya menggunakan. Dan saya harus kembalikan kepada mereka yang terbuka. Cuma kadang-kadang saya bicara dengan mereka, ya kalau sampai hal itu membahayakan mereka, sebaiknya menyanyi terbuka dengan orang atau orang yang menghadapkan saya. Karena kalau itu selalu mereka menutupi, ya tidak sehat juga gitu. Tapi sampai saat ini ya itu tadi sebenarnya persoalan itu mereka sendiri sih. Karena tidak mau itu tadi dalam tanda kutip maunya air dari buka suami saya begitu, apalagi minta maaf kalau suaminya susah nanti mungkin maaf dia sendiri majelis gitu. Nah itu seperti kayaknya bikin suaminya tidak ada harga. Hal-hal seperti ini yang cukup memprihatinkan sebenarnya. Terus kalau anak juga begitu, kalau sering menghadapi kondisi-kondisi rentan seperti itu. Nah terus berimbasnya pada apa? Rumah mereka sudah mengenal ini, kadang-kadang itu juga. Nah ini yang juga keprihatinan. Dalam keprihatinan saya ada sudah banyak kasus yang terjadi seperti itu. Ya maaf, mungkin belum juga dicoba. Jadi jangan tapi masalah itu nggak tuntas. Ya nanti tidak bisa juga menebak ketika dia berumah tangga lagi, apakah dia akan mendapatkan laki-laki yang baik, jadi lagi yang sama. Betul, jadi sama. Nah itu yang sebenarnya saya sangat kalau hal ini mulai dimadamkan begitu ya di gereja supaya perempuan-perempuan itu sudah mulai punya kesadaran diri sendiri. Jangan biarkan mereka disiksa dengan situasi itu. Diatasnamakan karena cinta, kasih sayang gitu, karena ini takut membuka aib gitu, tidak. Supaya juga di gereja-gereja itu juga akan dibuka tempat-tempat yang bisa menampung ya begitu, ada tempat-tempat komisi yang tertentu yang menangani kekerasan terhadap perempuan.
KPAI-nya betul. setempat gitu. Dan tidak semua perempuan itu kan mau terbuka, maaf kalau misalnya pendetanya laki gitu ya. Yang perempuan saja mereka tidak mau buka, apalagi hal-hal seperti itu. Makanya salah satu cara saya biasanya kalau untuk tahu kondisi jemaat itu kan kita nggak bisa kalau hanya ketemu di gereja gitu. Kadang-kadang kan keadaannya baik-baik saja begitu. Biasanya persoalan itu akan muncul Pak kalau saya lakukan kunjungan ke keluarga ya. Betul. Jadi saya beberapa waktu ini masuk di jemaat Gamaliel ini, saya sudah mulai agak merancangkan perkunjungan. Jadi kadang-kadang saya baru tahu, aduh, ternyata keluarga ini punya persoalan yang luar biasa. Nah, kadang-kadang persoalan yang cukup berat dihadapi perempuan itu pertama bukan hanya dari suami, kadang-kadang dari budaya juga ya Pak ya. Itu juga bisa membuat perempuan berada di posisi yang sulit. Misalnya contoh, ketika dia sudah berkeluarga, suami meninggal, dia tidak lagi punya harga di keluarga itu. Itu ada juga yang terjadi seperti itu. Lalu kemudian ketika maaf sang perempuan sudah suaminya dimuliakan Tuhan, artinya sudah meninggal, dia nggak punya keturunan, itu juga nggak dianggap juga begitu ya. Lalu misalnya contoh lagi, dia punya anak tapi anak perempuan, kan dianggap dia tidak melanjutkan dinasti atau marga begitu ya. Nah itu juga jadi persoalan ya. Jadi kesadaran tentang bahwa saya selalu salah satu cara gereja untuk melakukan proses itu biasanya kami buat ya salah satunya perkunjungan tadi Pak. Kemudian yang kedua yang saya lakukan itu untuk mulai mengingatkan keluarga tentang soal itu. Biasanya di dalam proses konseling pra-perkawinan. Nah itu kan sudah saya mulai prepare dari jauh-jauh hari gitu, bahwa ketika membangun rumah tangga itu tidak boleh main kekerasan. Artinya kamu kan tidak mungkin tahu bahwa istrimu ini seperti yang kamu mau gitu ya, dengan ekspektasinya kamu bahwa dia nanti bisa melahirkan seorang anak laki sesuai dengan standarnya kamu gitu ya. Kamu tidak bisa mengukur bahwa istrimu itu sesuai dengan idealnya kamu gitu kan. Nah kadang-kadang kan suami, aduh istriku saya ternyata nggak bisa begini dan begitu. Kemudian karena dia tidak merasakan kepuasan kehadiran perempuan ini, main tangan gitu. Saya juga tegaskan itu tidak boleh kamu main tangan, apapun itu alasannya gitu. Nah, semua masalah itu kan bisa dicari solusi yang baik gitu ya. Bagaimana penanganan, terus ada juga yang kadang-kadang beban mereka misalnya tidak bisa punya anak laki-laki gitu ya, malah kadang-kadang maaf dari keluarga juga itu jadi masalah gitu ya. Benar ya Pak ya, keluarga yang mengusulkan. Nah itu kadang-kadang greget juga dengernya gitu bahwa ya kamu kalau istrimu nggak bisa punya keturunan laki ya kalau bisa ya kamu cerai aja, kawin lagi. Kan kasihan kayak gitu. Makanya dari awal itu sudah saya warning gitu ya, bahwa ada situasi dalam rumah tangga itu tidak selalu dia seperti cerita novel yang endingnya selalu bahagia gitu ya, happy ending gitu ya. Bahwa ada persoalan, semakin kamu masuk di dalam kehidupan rumah tangga itu akan muncul persoalan yang sebenarnya kamu tutup mata selama ini. Ya toh, contoh misalnya apakah ketika suamimu tidak bisa ngapa-ngapain kamu sebagai istri tetap setia, ya toh? Atau misalnya contoh ketika keluarga tidak mendukung kamu untuk berkeluarga dengan si A gitu ya. Lalu ketika kamu tidak bisa kasih keturunan, lalu kemudian sudah kamu tidak kasih keturunan, kamu sakit. Nah, kadang-kadang banyak loh yang ditinggalkan. Nah hal-hal yang seperti itu yang sudah mulai kami arahkan untuk konseling perkawinan. Nah memang kadang-kadang beban kami juga jadi pendeta ini agak berat juga ya. Kadang-kadang kebanyakan orang mau berumah tangga tuh selalu tidak memikirkan konsekuensi itu. Selalu yang mereka pikirkan itu bagaimana ya berkeluarga. Jadi kadang-kadang maaf, kalau saya mau mengajukan mereka datang menghadap saya mau memutuskan untuk berumah tangga, kadang-kadang ngapingin berapa lama ya Bu Pendeta kami harus ikut katekisasi pra perkawinan. Itu udah ditanya duluan.
Kami sudah kadang-kadang saya suka bilang, bolehkah kalau mau kawin itu jangan tentukan tanggalnya dulu. Karena apa? Saya itu melihat case yang dihadapi oleh pasangan ini gitu. Kalau masalahnya itu cukup signifikan persoalannya, maaf, misalnya contoh ketika mereka membangun rumah tangga dengan kondisi baru masuk Kristen kah gitu ya, atau baru cerai kah gitu, kan harapan saya rumah tangga ini tetap bertahan kan, apapun badainya di dalam itu. Jadi yang kita lihat sekarang tuh rumah tangga tuh semuanya pinginnya serba instan. Kalau bisa sudah kawin, yang penting kan kawin udah sah gitu. Kita lupa bahwa di belakang rumah tangga itu, bermembangun rumah tangga itu ada banyak sekali persoalan yang suka dianggap itu tidak penting. Akhirnya apa yang terjadi? Sekarang kan orang gampang menggugat cerai. Ya, kamu mau nggak kalau rumah tanggamu nggak bahagia? Iya, mendingan nggak usah kawin kan? Nah, pasti begitu. Makanya sekarang banyak kan yang terjadi sampai detik ini orang tinggal nikah. Tadi apalagi maaf, kalau orang tuanya punya riwayat yang